Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi, Shalom Hari ini Bu semuanya. Yuni wajahnya cerah ceria. Amin. Karena ketemu saya pasti. Oh enggak. Haleluya. Karena kita mau bertemu Tuhan Betul. pagi ini Iya. ya. Nah, hari ini Bu Yuni selama hidup pernah bebas dari masalah enggak? Oh, hidup itu pasti kita bergaul akrab dengan masalah ya. Jangan takut dengan bergaul masalah. akrab ya. Hampir nyaris sehari Betul. tidak pernah tidak ada masalah. Iya. Tapi bersama Tuhan kita bisa atasi itu. Betul. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 18 ayat 3 ya. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi Amin. walaupun banyak masalah, misalnya anak-anak di rumah, aduh bangun pagi harus belajar, malas dan lain sebagainya, banyak tugas, tapi anak-anak harus yakin Tuhan pasti menolong kalian ketika kamu mau dekat sama Tuhan. Seperti Iya. pagi ini kita mau beribadah. Betul Ya. sekali. Ya, oke, baik, kita mulai saja ya. Nanti kita berkhotbah kelamaan nanti habis Iya. waktunya. Ya, kita mulai saja anak-anak di rumah dan papa mama serta bapak ibu guru, kita mau beribadah pada Tuhan. Mari kita mau serahkan hidup kita dan kita mau berdoa. Silakan Bu Yuni. Iya, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat hari ini, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa memberi kekuatan buat kami. Amin. Engkau yang memberikan perlindungan buat kami. Ya. Kami bersyukur dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Amin. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Biar sukacita Tuhan memenuhi hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita dan kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah kubu pertahanan kami. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami mau katakan Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku Yesus. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badan. Angkat tanganmu sebagai tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Percayalah Tuhan kekuatan kita satu-satunya. Dia yang akan memberikan pertolongan kepada setiap kita yang lemah. Haleluya. Bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang
Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Kasih Tuhan, Terima kasih Yesus. buat kekuatan yang Mari anak-anak di rumah siapkan hatimu untuk menerima berkat firman Tuhan. Masuk lebih dalam lagi mengalami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mempersilakan hambanya untuk membawakan firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak SMP kelas 7, 8, dan 9 yang diberkati oleh Tuhan, yang sedang duduk untuk menikmati berkat firman Tuhan, yang sudah memuji Tuhan, dan sekarang rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Kita baca di dalam Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sesuai dengan tema kita pada bulan Oktober ini, yaitu mengenai kesabaran. Kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dikuduskan, menjadi anak-anak pilihan Tuhan, yang sudah kenal Tuhan, ya, kita harus mempraktekkan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, Allah memilih kita supaya kita dapat melakukan hal ini. Kenapa? Karena Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu sungguh indah dalam kehidupan kita, tetapi hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita bila kita mengerti pribadinya Tuhan, bila kita mengerti maksud-maksud Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Dari mana perintah Tuhan itu kita dapatkan? Dari mana kita dapat mengenal pribadinya Tuhan? Yaitu dari kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita melihat ada satu kisah di dalam firman Tuhan yang menjadi contoh buat kita semua, yaitu kisah seorang panglima tentara Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan dari penyakitnya kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang ada di kulit, yaitu penyakit yang disebut, kalau bahasa kedokterannya itu adalah jaringan-jaringan kulit yang rusak, ya. Ada bahasa khusus. Nah, pada hari ini kita akan melihat seorang panglima tentara, ya, Naaman, di zaman Nabi Elisa yang saat itu tidak semua orang yang punya penyakit kusta ini disembuhkan. Tetapi Naaman dipilih oleh Tuhan untuk menjadi contoh buat kita semua bahwa dia adalah orang yang disembuhkan, yang menerima mujizat daripada Tuhan. Kita melihat, ya, kalau pada zaman itu orang kusta tidak semua disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Naaman ini kita lihat yang disembuhkan, dipilih oleh Tuhan. Di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-27, mungkin anak-anak bisa catat saja, ya. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Banyak orang kusta saat itu di Israel, ya. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Ditahirkan itu disembuhkan, ya.
selain daripada Naaman, orang Syria itu. Jadi hanya Naaman yang mendapat mujizat daripada Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, yang dikhususkan oleh Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan akan kerjakan buat kehidupan kita semua, yaitu rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu keadaan di dunia ini yang semakin hari semakin membingungkan. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita belajar pribadinya Allah, maka kita dapat mengikuti, melewati proses-proses dalam dunia ini. Kita sekarang tidak tahu dunia ini akan dibawa bagaimana, ya, sampai kapan kita belajar di rumah, kita tidak tahu. Tetapi yang kita yakini bahwa kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ada rencana yang luar biasa, ada rencana yang indah, ada suatu hal yang luar biasa yang akan kita terima sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima hal itu semua? Bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang indah dalam kehidupan kita? Melalui kita melakukan firman Tuhan, melalui kita membaca firman Tuhan, mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan saat ini kita mau melihat kisah daripada Naaman ini. Dia adalah seorang panglima tentara, orang yang terpandang, ya, tetapi dia memiliki kekurangan. Padahal dia jabatan ada, seorang pemimpin panglima, ada jabatan, tapi dia punya masalah, dia sakit, dan dia ingin sembuh. Nah, pada suatu kali Allah izinkan melalui pelayannya yang perempuan, anak perempuan ini yang punya belas kasihan, dia kerja di rumah Panglima Naaman ini. Nah, istrinya, nyonya daripada Naaman ini mendapat info dari pelayan yang penuh belas kasihan ini. Pelayan ini memberitahu, "Nyonya, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan orang sakit, namanya Nabi Elisa." Nah, pada saat itu Naaman pergilah untuk menemui Nabi Elisa. Dia sudah siapkan emas, perak, pakaian-pakaian. Ya, dia pergi ke tempat Nabi Elisa pada saat itu ke Samaria. Perjalanannya cukup lumayan. Dia harus membawa bekal untuk menuju ke sana. Tetapi sampai di sana, anak-anak, apa yang terjadi? Sampai di sana, dia tidak bisa menemui Elisa. Elisa tidak menemui dia. Dia mulai kesal, kok Elisa tidak menemui saya, tetapi yang menemui saya adalah pengerjanya. Pengerjanya bilang, ada pesan dari Nabi Elisa, kalau Tuhan mau sembuh, Tuhan harus mandi, mencelupkan diri sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Apa? Naaman kaget mendengar hal itu. Saya harus mencelupkan diri di sungai Yordan yang kotor itu. Naaman pulang sambil dia merasa gusar, anak-anak. Kesal dia. Kenapa saya disuruh mandi di sungai Yordan yang kotor itu? Harus mencelupkan diri 7 kali. Ya, di sini kerendahan hati daripada Panglima Naaman yang terhormat itu diuji, diproses. Dia harus ada kerendahan hati supaya dia bisa menerima mujizat daripada Tuhan, supaya dia menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Tapi dia gusar, anak-anak. Gusar, dia jengkel, kesal, hatinya tidak damai sejahtera. Coba kita baca ya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Gusar itu dia kesal, hatinya nggak tenang. Dia seperti tidak mau menerima perkataan daripada Nabi Elisa untuk mandi di sungai supaya dia dapat sembuh. Sambil berkata, dia berkata begini, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar." Maksudnya
Elisa itu menemui dia. Dia ingin seperti itu, kan dia orang terhormat. Jadi Elisa harus menemui dia. Dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dia maunya seperti itu. Keinginan dia seperti itu, anak-anak. Instan, maunya cepat, anak. Tetapi Tuhan ingin penundukan diri, kerendahan hati daripada Panglima Naaman. Karena pribadi Tuhan itu, Tuhan tidak sombong, Tuhan itu rendah hati. Jadi Naaman kalau mau menerima mujizat daripada Tuhan, dia harus rendah hati. Kita pun kalau mau berhasil, kita mau hidupnya sesuai dengan rencana Allah yang luar biasa itu, yang memiliki keberhasilan dalam kehidupan kita, kita harus sesuai dengan rencananya Allah. Kita harus mau diproses, ya, mau ditegur, mau dinasehati, supaya kita menjadi anak-anak yang berhasil. Jangan gak sabar seperti ini. Tidak ada roh kesabaran daripada Panglima Naaman ini. Dia diuji, roh kerendahan hatinya diuji, kelemah lembutannya diuji, kesabarannya diuji. Tapi puji syukur, anak buahnya memberi semangat kepada dia. Ya, Tuhan ikuti saja apa yang kata Nabi Elisa, supaya Tuhan dapat sembuh. Ikuti saja kata-katanya. Nah, Naaman berpikir juga dalam hati, ya, iya benar juga ya, nasihat daripada anak buahnya dia dengar. Jadi kalau kita mau berhasil, dengar nasihat. Kalau kita mau menerima mujizat sesuatu yang indah, dengar nasihat. Ya. Jangan merasa benar sendiri. Ya. Inilah yang dialami oleh Naaman. Akhirnya Naaman menurut, Naaman datang ke sungai, dia celupkan tubuhnya karena dia ingin sembuh. Satu kali dia celupkan. Ya, penyakitku masih ada. Dia lagi celup tubuhnya, dia keluar lagi dari air, ya masih ada. Dia celup lagi 3 kali, masih ada. Aduh, tapi dia harus sabar, dia harus semangat, ya, dia terus ya untuk mau menerima sesuatu, dia harus ada kerendahan hati. Dia masuk merendahkan tubuhnya dia ke bawah, bicara kerendahan hati, dia keluar lagi 4 kali, 5 kali, 6 kali masih. Tapi yang ke-7 kali dia lihat, kulitku sudah bersih, mulus seperti bayi. Dia menerima kesembuhan daripada Tuhan. Karena ada buah roh kesabaran. Ya, karena ada buah roh kelemah lembutan. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, firman Allah melalui Nabi Elisa. Nah, puji Tuhan, biarlah roh kelemah lembutan itu ada dalam kehidupan kita ya. Jangan kita panas hati, kesal, marah-marah, gak sabar. Kita gak akan menerima apa yang menjadi rencananya Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak punya roh kesabaran. Apabila guru menasihati, kita harus semangat. Memberi tugas yang sulit, kita harus terus sabar, semangat melakukannya. Jangan sambil ngedumel, bahasanya itu ya, sambil marah-marah, ngomel seperti itu, anak-anak. Itu tidak baik. Tuhan tidak mau kita seperti itu ya. Kalau kita ngomel-ngomel, tentu orang tua akan semakin marah, akan semakin kesal juga. Dan kita tidak bisa menerima sesuatu yang enak dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, miliki roh kesabaran, maka kehidupan kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Memiliki damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Ya, sabar. Ya. Kalau dinasehati oleh orang tua, mungkin orang tuanya tidak ingin kalian terlalu banyak WA, atau mungkin ini pacar saya, mulai kalau bahasa anak-anak mungkin
Kalian sering kali berkata, bucin itu bucin. Apa itu bucin? Saya nggak ngerti, tapi sekarang ngerti. Ternyata bucin itu adalah budak cinta. Nah, jangan jadi budak cinta, diperalat oleh cinta. Jadi main HP terus, mau pacaran terus. Padahal masih SMP, perjalanan kalian masih panjang. Jangan bucin. Jangan jadi budak cinta ya. Belajar dulu yang bagus ya. Jadi kalian tuh masih mau SMA, masih mau kuliah, masih ada hal-hal yang panjang yang harus kalian alami. Kalian harus sabar. Jangan gak sabar melakukan hal-hal yang belum waktunya kalian lakukan, kalian sudah lakukan. Tuhan tidak ingin kita beralih fokus kita bukan kepada rencana Tuhan yang indah, tetapi kita menjadi bucin. Apa itu? Budak cinta ya kan? Kalian yang sendiri mengatakan seperti itu. Ya. Nah, mari anak-anak, kita harus ada roh kesabaran. Ya. Tunggu waktunya yang tepat untuk kalian berhasil, butuh proses, harus mau dinasehati oleh orang tua. Ya. Harus mau menerima masukan. Kalau Naaman ini tidak menerima masukan daripada anak buahnya, tidak menerima masukan dari pelayan perempuannya ini, yang awalnya, kemudian dari anak buahnya ini, tentara, tentu dia tidak akan mengalami mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Oleh sebab itu saat ini siapa dari kita yang ingin menerima sesuatu yang indah? Mungkin ada hal-hal yang mungkin kalian telah lakukan yang salah di hadapan Tuhan. Itu hal-hal yang harus minta ampun kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan ampuni asal kita sungguh-sungguh. Mungkin kalian sudah melihat situs-situs yang belum waktunya, kalian tidak sabar, kalian iseng, kalian buka, dan kalian gak fokus karena sudah melihat itu semua. Tuhan bisa sembuhkan itu, lupakan itu semua. Asal kalian mau untuk sabar, untuk mau dinasihati ya oleh orang-orang, terima masukan ya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini adalah kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menerima sesuatu yang indah daripada Tuhan, untuk menerima mujizat daripada Tuhan, seperti yang dialami oleh Naaman ini. Puji Tuhan, jangan sia-siakan. Ya, ini suatu hadiah yang besar yang Tuhan berikan. Kita adalah umat pilihan Allah, anak raja. Anak raja itu tentu kaya, ya. Ada ayatnya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih untuk menjadi umatnya. Lebih dulu kita mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk kita melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang heran, perkara-perkara yang luar biasa. Puji Tuhan anak-anak, biarlah firman Tuhan hari ini boleh membawa kita untuk memiliki buah roh kesabaran dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, kita akan berdoa, kita tundukkan kepala, kita minta Roh Kudus menolong kita, memberikan buah roh kesabaran, buah roh kelemah lembutan, seperti ayat hafalan pada hari ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Puji Tuhan, kita akan minta buah-buah roh ini ada dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan ini, bagaimana kami menjadi anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan yang indah, dikuduskan oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang menerima sesuatu yang indah,
yang dapat memberkati orang-orang di sekeliling kami, memberkati kami semua ya Tuhan. Ampuni segenap salah dan dosa kami apabila kami tidak sabar Tuhan dalam kehidupan ini. Kami melakukan hal-hal yang belum waktunya kami lakukan. Mari Tuhan tolong kami, Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami sehingga kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami rindu Engkau juga memberkati guru-guru kami, memberkati orang tua kami, berkati semua orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami dapat menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan belajar di kelas kami masing-masing, memberkati kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam kesabaran. Tuhan Yesus memberkati.